Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari bab mengenai logika matematika. Capaian pembelajaran pada mata kuliah logika matematika ini yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan matematika tentang dasar-dasar logika. Pada pertemuan kali ini, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai kalimat deklaratif. Yang kedua mengenai penghubung kalimat. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kalimat deklaratif? Ya, kalimat deklaratif disebut juga dengan proposisi. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Jadi, kalimat tersebut bisa bernilai benar saja atau kalimat tersebut bisa bernilai salah saja, tetapi tidak mungkin bernilai keduanya. Simbol atau penamaan untuk suatu pernyataan menggunakan huruf kecil, misalnya P, Q, A, B, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini, kalian diminta untuk mengelompokkan manakah yang merupakan kalimat deklaratif dan mana yang bukan kalimat deklaratif. Di sini saya menyediakan 4 contoh kalimat. Yang pertama, Pulau Madura termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang ketiga, siapakah namamu? Yang keempat, X ditambah Y sama dengan 6. Dapatkah kalian menentukan manakah yang masuk dalam kalimat deklaratif dan mana yang bukan kalimat deklaratif? Ternyata dari keempat contoh kalimat ini, yang masuk dalam kalimat deklaratif adalah kalimat yang pertama dan yang kedua, karena kedua kalimat tersebut bisa ditentukan nilai kebenarannya. Untuk kalimat yang pertama, itu ternyata bernilai salah, karena Pulau Madura termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Untuk kalimat yang kedua, itu bernilai benar, karena 5 ditambah 5 sama dengan 10. Untuk kalimat yang ketiga dan keempat ternyata masuk dalam bukan kalimat deklaratif. Karena untuk kalimat yang ketiga ini merupakan kalimat pertanyaan. Artinya kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Untuk kalimat keempat, itu juga tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Karena untuk menentukan nilai kebenarannya, kita harus melihat dari harga untuk X dan juga Y. Jika nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 3, maka kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar. Tetapi jika X-nya bernilai 2 dan Y-nya bernilai 1, maka kalimat tersebut menjadi salah. Sehingga untuk kalimat yang keempat ini masuk ke kategori bukan kalimat deklaratif. Sekarang kita masuk ke penghubung kalimat. Seringkali kita bertemu dengan beberapa kalimat yang ternyata beberapa kalimat tersebut bisa dihubungkan atau digabungkan menjadi satu kalimat yang lebih panjang. Begitu juga dengan logika matematika. Pada logika matematika nantinya, kita akan diberikan atau disajikan dengan beberapa kalimat yang ternyata beberapa kalimat tersebut harus dihubungkan atau digabungkan menjadi satu kalimat. Penghubung kalimat dalam logika matematika itu ada apa saja? Yang pertama yaitu negasi. Negasi ini cukup menambahkan kata tidak atau bukan pada pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu konjungsi, yaitu menghubungkan dua kalimat dengan penghubung dan. Yang ketiga yaitu disjungsi, menghubungkan dua kalimat dengan menggunakan penghubungnya yaitu atau. Yang keempat yaitu implikasi, menghubungkan dua kalimat dengan menggunakan kata hubungnya yaitu jika maka. Yang kelima yaitu biimplikasi, menghubungkan dua kalimat dengan menggunakan kata hubungnya jika dan hanya jika. Yang pertama adalah negasi. Tabel kebenaran untuk negasi adalah sebagai berikut. Jika pernyataan P-nya bernilai benar, maka negasi dari pernyataan P tersebut bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Contoh dari negasi adalah sebagai berikut. Misalkan diketahui suatu pernyataan sebagai berikut, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka negasi dari pernyataan tersebut adalah 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5.
Nilai kebenaran untuk pernyataan P adalah benar, maka nilai kebenaran untuk negasinya adalah bernilai salah. Yang kedua adalah konjungsi. Tabel kebenaran untuk konjungsi dapat dilihat sebagai berikut. Diketahui dua pernyataan yaitu P dan Q, maka konjungsi dari pernyataan tersebut akan bernilai benar jika kedua pernyataan tersebut yaitu P dan Q masing-masing bernilai benar. Sedangkan untuk kasus yang lainnya, maka konjungsi akan bernilai salah. Contoh dari konjungsi adalah sebagai berikut. Misalkan diketahui dua pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P, 2 adalah bilangan bulat, pernyataan Q, 2 adalah bilangan genap. Maka konjungsi dari pernyataan tersebut adalah 2 adalah bilangan bulat dan 2 adalah bilangan genap. Atau bisa juga dituliskan dengan 2 adalah bilangan bulat dan bilangan genap. Nilai kebenaran untuk pernyataan P adalah bernilai benar. Nilai kebenaran untuk pernyataan Q juga bernilai benar. Maka nilai kebenaran untuk konjungsinya adalah juga bernilai benar. Yang ketiga yaitu disjungsi. Tabel kebenaran untuk disjungsi dapat dilihat pada tabel berikut. Diketahui dua pernyataan P dan Q, maka disjungsi dari P dan Q akan bernilai salah jika masing-masing pernyataan baik P maupun Q bernilai salah. Sedangkan untuk kasus yang lainnya, maka disjungsi akan bernilai benar. Contoh untuk disjungsi adalah sebagai berikut. Misalkan diketahui dua pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pernyataan Q, 2 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 5. Maka, disjungsi dari pernyataan tersebut adalah lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila atau 2 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 5. Nilai kebenaran untuk pernyataan P adalah bernilai benar, nilai kebenaran untuk pernyataan Q adalah bernilai salah. Maka, nilai kebenaran untuk disjungsi dari pernyataan tersebut adalah bernilai benar. Yang keempat yaitu implikasi. Tabel kebenaran untuk implikasi dapat dilihat sebagai berikut. Jika diketahui dua buah pernyataan P dan Q, maka implikasi dari kedua pernyataan tersebut akan bernilai salah jika pernyataan P-nya bernilai benar dan pernyataan Q-nya bernilai salah. Sedangkan untuk kasus lainnya, maka implikasi akan bernilai benar. Contoh dari implikasi adalah sebagai berikut. Misalkan diketahui dua pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P adalah bola merupakan salah satu jenis dari bangun datar. Pernyataan Q, segitiga terdiri dari 4 titik sudut. Maka implikasi dari pernyataan tersebut adalah jika bola merupakan salah satu jenis dari bangun datar, maka segitiga terdiri dari 4 titik sudut. Nilai kebenaran untuk pernyataan P adalah bernilai salah, nilai kebenaran dari pernyataan Q juga bernilai salah, maka nilai kebenaran untuk implikasinya adalah bernilai benar. Yang kelima yaitu biimplikasi. Tabel kebenaran untuk biimplikasi dapat dilihat pada tabel berikut. Diketahui dua pernyataan yaitu P dan Q, maka biimplikasi untuk P dan Q itu adalah dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan baik P maupun Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Benar-benar semua atau salah-salah semua, maka biimplikasinya akan bernilai benar. Untuk kasus yang lainnya, maka biimplikasi bernilai salah. Sekarang kita masuk ke contoh biimplikasi. Misalkan diketahui dua pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang P, Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ketiga, dan pernyataan Q adalah Lampung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Maka biimplikasi dari pernyataan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ketiga jika dan hanya jika Lampung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Nilai kebenaran dari pernyataan P adalah bernilai salah, dan nilai kebenaran untuk pernyataan Q adalah bernilai salah juga. Maka nilai kebenaran untuk biimplikasi dari kedua pernyataan tersebut adalah bernilai benar. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Di sini saya sudah menyediakan dua latihan soal yang nantinya bisa kalian kerjakan secara mandiri. Soal yang pertama, diketahui dua buah pernyataan P dan Q, dan kalian diminta untuk menentukan
negasi dari P, negasi dari Q, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi dari kedua pernyataan tersebut. Soal yang kedua, kalian diminta untuk menentukan nilai kebenaran dari negasinya, dari konjungsinya, disjungsinya, implikasi, dan biimplikasi dari soal nomor satu. Ini sama seperti penjelasan saya dari awal ya, sehingga kalian jika lupa untuk materi ini bisa ditonton lagi videonya. Selamat mengerjakan dan semangat! Demikianlah pemaparan materi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.